Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yawmaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kitab Qawaidul Fiqhiyah wa Dawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini saya rada ngantuk karena malam habis diskusi masalah nahwu dan apa sedikit nahunya, banyak bahasnya masalah akidah. Kita diskusi sama salah satu kiai dari Madura. Dia sangat peduli di nahwu ya. Saya pernah belajar nahwu tapi udah lama saya nggak dipelajari lagi. Pada kemarin ini ya nggak diulang-ulang lagi. Ada kitab hafalannya juga, saya lama belum diulang. Dan guru kami sebenarnya ada mencela terhadap ilmu nahwu kalau terlalu serius. Maksudnya karena katanya ciri ahlul bid'ah itu zaman ke zaman itu suka mengkoreksi bacaan. Kemarin saya juga dikoreksi bacaan. Karena memang ahlul bid'ah itu peduli di bacaan. Kadang-kadang kita namanya juga ini salah bahasa apa tuh. Ini kadang-kadang sabkul lisan kan. Baik, kita lanjutkan. Ini ngantuk. Kita masuk ke kaidah yang berikutnya. Saya juga tidak biasa kitabnya, udah dibaca salahnya. Ya Allah, ngantuk ya. Kita masuk ke kaidah berikutnya. Fa in tazaham adadul masalihi yuqadamul a'la minal masalihi. Oh, salah. Kemarin tadi kemarin kita lanjut ke kaidah yang berikutnya. Wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Nah, ya kalau kaidah kemarin kalau kita dihadapkan dengan maslahat, banyak maslahat yang bisa kita ambil, banyak pilihan, semuanya maslahat, maka pilih maslahat yang terbesar. Sekarang bagaimana kalau yang kita pilih itu madorot semua gitu loh, mafsadat semua, apa yang harus kita ambil? Katanya wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Kalau berdesakan itu adalah madorot dan madorot, buruk dan buruk, pilih buruk yang lebih ringan katanya. Pilih mafsadatnya yang lebih ringan. Kita kasih contoh-contohnya. Artinya kalau dihadapkan antara yang haram dan yang makruh, kita pilih yang makruh. Begitu. Kalau yang haram dengan yang haram, dosa besar sama dosa kecil, pilih yang dosa kecil. Gitu. Jadi artinya kita harus tahu tuh urutan dosa. Kita kasih contoh. Kalau orang bangkai itu haram nggak? Haram, ya kan? Bangkai itu haram. Bagaimana kalau tidak makan bangkai itu dia mati? Maka dibolehkan itu makan bangkai. Yang gitu. Kenapa? Padahal bangkai itu haram. Maldorot artinya makan bangkai itu. Tapi kalau kita tidak makan, tidak ada lagi makanan lagi kecuali bangkai itu, maka diizinkan tuh makan yang darurat itu, yang bangkai itu asas sekedar ngangkat madorotnya. Nah gitu. Artinya karena kehilangan nyawa itu lebih besar madorotnya dibanding keharaman yang kita atau madorot karena kita makan bangkai. Misal, a'udzubillahi min dzalik ya. Terus kita contoh lain. Kita kasih contoh
di dalam pembahasan misalkan banyak masalahnya, contohnya ya. Kemarin masalah nikah. Ada kan permasalahan masalah nikah dicontohin. Kalau menikahi hamba sahaya itu madorot bukan? Madorot kan kemarin disebut di bab pernikahan itu, kita kasih contoh. Itu kalau orang menikahi hamba sahaya, terus dia itu mempunyai anak, maka anaknya itu jadi hamba mengikuti tuannya, kan gitu. Kemarin kan ada bahas kan kita di kitab takrib. Jadi kalau orang itu menikahi hamba sahaya, kemudian dia itu memiliki budak, anak, maksudnya hamba sahaya itu ternyata melahirkan, maka hambanya itu kan, anak itu menjadi hamba sahaya, buat tuannya yang punya budak. Ini kan kita di bab mumul walad kita baca tuh. Wa man asaba amata ghairihi binikahin. Jadi kalau orang menikahi hamba sahaya, hamba punya orang lain, itu artinya, karena kalau hamba sendiri kan dia gak perlu nikah, boleh bergaul, berhubungan. Dan dengan melakukan pernikahan, maka fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Maka anak yang dilahirkan itu adalah menjadi hamba bagi tuannya. Nah, itu kan madorot. Tapi madorot ini dianggap lebih ringan dibanding berbuat zina. Begitu. Jadi madorot tersebut dianggap lebih ringan dibanding berbuat zina. Karena itu Allah izinkan bagi orang yang takut untuk terjadi perzinahan, diizinkan bagi dia itu untuk menikahi walaupun hamba sahaya. Kalau misalkan dia tidak mampu menikahi orang merdeka. Nah gitu. Kenapa kaidahnya itu? Akhafu bahasa lainnya istilahnya akhafu irtikabu akhafi darurain. Jadi mengambil yang madorotnya lebih ringan. Dan ini adalah wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Nah itu kaidahnya. Jadi dalam pandangan Allah itu dalam pandangan Allah itu berzina itu lebih besar dibanding madorot dari simpulkan ketika dia melahirkan anak yang menjadi hamba. Ini ada di dalam surah An-Nisa ayat 25. Allah berfirman, "Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd. Fankihuhunna bi'idli ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghayra musafihati wala muttakhidati akhdan. Fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishati falayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adabi." Perhatikan, dzalika liman khasyal anata minkum wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayatnya. Jadi kalau kamu itu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki bekal untuk menikahi perempuan yang merdeka, yang mukmin, maka boleh dia
famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Boleh menikahi hamba. Kenapa? Wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'din. Karena Allah tahu iman kalian. Maksudnya Allah tuh tahu kalau seseorang itu kalau dia tidak menikah, kemungkinan ada mudarat, dia tidak bisa menahan syahwat. Kan itu intinya. Maka daripada dia berbuat zina, maka lebih bagus dia menikahi hamba saya. Walaupun hamba saya itu ada madaratnya. Makanya di ayat situ itu fankihuhunna biidni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghairu musafihati wala muttakhidati akhdan. Di ayat itu faida uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adabi. Ayatnya dzalika liman khasyal anata minkum, bagi orang yang takut berzina. Intinya jadi kalau orang daripada takut berzina, karena berarti zina itu lebih besar, maka diberikan takhfif, kemudahan oleh Allah, boleh untuk menikahi hamba. Walaupun konsekuensinya kalau dia melahirkan itu anaknya jadi hamba tuannya, gitu masalahnya. Tapi di ayat ini masih disebutkan wa antasbiru khairul lakum. Kalau kamu bersabar sampai kamu mampu untuk menikahi wanita merdeka, itu lebih baik supaya tidak melahirkan keturunan ya jadi budak gitu. Wallahu ghafurur rahim. Tapi Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Artinya kalau orang itu gak sanggup daripada berzina, maksudnya kalau ampuni ya silahkan kamu menikahi hamba. Nah, tapi itu artinya irtikabu khafid darurain. Satu, pembahasan contoh. Kita pembahasan contoh lain. Masih masalah perzinahan. Nabi Yusuf itu di dalam kisahnya ketika beliau itu digoda oleh perempuan-perempuan di Mesir, maka Nabi Yusuf itu berkata, qala rabbis sijnu. Bentar ya. Surah Yusuf kita baca. Nabi Yusuf itu berkata, ketika dia itu digoda untuk oleh perempuan-perempuan untuk berzina, itulah intinya diajak untuk berzina. Nabi Yusuf itu khawatir dia tidak bisa menahannya. Kalau terus digoda lama-lama dia kan masih manusia normal, kalaupun dia nabi normal gitu. Agak punya istri pula. Digoda terus, ya itu bisa dia berbuat zina sebenarnya. Makanya Nabi Yusuf tuh berkata, berdoa kepada Allah, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Bahasa singkatnya begini, ya Rabbi, ya Allah, penjara bagi saya lebih saya cintai dibanding saya mengikuti ajakan mereka untuk berbuat zina. Gitu, karena berzina itu menurut Nabi Yusuf itu lebih parah, lebih bahaya dibanding dia di penjara. Lebih bagus di penjara gitu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Jika engkau tidak memalingkan saya dari tipu daya mereka, dari ajakan mereka untuk berbuat zina tersebut, maka asbu ilaihi, bisa jadi saya berbuat zina. Asbu ilaihinna, saya bisa jadi mengikuti ajakan mereka untuk berbuat zina. Itu Nabi Yusuf mengatakan, ini nabi yang punya derajat keimanan tinggi, kalau digoda terus bisa berbuat zina, katanya. Gimana ya, khawatir beliau kan. Karena itu lebih bagus saya itu di penjara, kan gitu, diancam tuh. Kan dia itu diancam sama Imratul Azizi, namanya itu kan kalau dibaca ini katanya Ro'il, kan gitu. Kalau yang terkenal di ulumul Quran itu namanya Ro'il. Suaminya itu katanya itfirunil azizu au kitfiru wa mubhamun wuruduhu.
Ithir. Jadi nama suaminya atau disebut Al-Aziz itu adalah Ithir atau Kithir. Istrinya itu dikenalnya namanya Ro'il, walaupun orang sekarang nyebutnya Zulaiha terkenal. Nah itu Zulaiha itu ngancam kalau kamu tidak ikut ajakan dia, tidak mau, kamu dipenjara gitu. Dan dia itu didatangkan perempuan-perempuan, begitu ngelihat Nabi Yusuf karena gantengnya itu mereka memotong tangannya, saking nggak sadarnya gitu. Makanya berarti benar-benar perempuan itu menginginkan kepada Nabi Yusuf, mau ngajak berzina tuh mau ngajak berzina lah begitu. Akhirnya kata Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga laki-laki yang normal gitu loh, bahasanya normal. Kalau misalkan tidak dipalingkan ya saya bisa masuk gitu, bisa kena zina gitu loh. Nah, tapi dia diancam, makanya kata saya lebih bagus di penjara gitu. Makanya beliau berdoa kepada Allah, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Jika engkau tidak palingkan saya dari ajakan mereka, dari maksudnya gitulah untuk berbuat zina, itu saya bisa memenuhi pengajakan mereka untuk berbuat zina. Wa akum minal jahilin, dan saya termasuk orang yang bodoh. Jangan bodoh kan karena berzina. Tapi ini artinya Nabi Yusuf di penjara enak gak? Kagak enak. Itu hari-hari yang kagak enak. Tapi ternyata Nabi Yusuf memilih untuk di penjara dibanding berbuat zina. Saking beratnya zina, dan walaupun beratnya zina itu dan di penjara juga berat, dia memilih di penjara. Nah itu Nabi Yusuf. Ini kaidah ini, al-khawfu irtikabu akhafid darurain, atau disebut tadi wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Gitu. Sekarang kaidah, katanya kan boleh nggak seorang suami mendatangi istrinya? Nggak boleh ketika lagi haid, kan gitu, nggak boleh. Tapi kalau dia itu bisa berbuat zina, maka mendatangi istrinya sedang haid lebih ringan dibanding berbuat zina. Nah itu kan harus darurain gitu kan. Tapi nanti katanya itu ada bayar harus bayar kifarat itu. Sedekahnya berapa ya? 2 dinar kalau nggak salah. Kita lihat. Nggak dibahas di sini ya. Kalau nggak salah 2 dinar. Iya mungkin. Kita lihat. Enggak. Berapa dinar? Saya lupa itu ukurannya. Tapi itu intinya ada kifaratnya tuh. Saya lupa ukuran, ada kifarat pula yang gitu. Jadi ya ya kalau ada yang begitu ya harusnya jangan begitu dulu, jangan di ini dulu. Dia mungkin ya dengan cara yang lain lah oleh istrinya begitu. Begitu. Ya madaratnya yang enggak ada madarat atau ya begitulah intinya ya. Kita kasih clue-nya aja. Tapi artinya kalau ada hal yang madarat dihadapkan dengan madarat lain, pilih madaratnya yang lebih ringan. Kita kasih contoh lain. Contoh lain itu yang terkenal itu kisahnya Nabi Khadir. Nabi Khadir itu di dalam surah Al-Kahfi itu Nabi Khadir itu, ini kan kisahnya terkenal. Beliau itu mengikuti biasa menyeberang pakai perahu, katanya sih gratis itu. Begitu sampai malah perahunya dibolongin. Kenapa? Nah, Nabi Khadir itu tahu, katanya kana wara'ahum malik yakhudhu kulla safinatin ghasba. Di waro itu bisa ada mana ama. Di depan mereka itu ada raja namanya Hudad. Katanya kan ada disebut Hudad udah dalam Al-Quran tuh. Hudadu anil gulama haisurul malik, anak gulam yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu namanya Haisur. Anil gulama haisurul malik fi qoulihi kana wara'ahum malik
Jadi di dalam ucapan firman Allah fi qouli kana warahum Malik itu nama Maliknya adalah Hudadu. Nah, wasahibu lirrasuli fi wasiddiqu gofi gorin wasiddiqu anil mut. Ini namanya itu Hudad. Nah, Hudad itu katanya itu dia khudu kulla safinatin gosba. Di dalam riwayat lain atau bacaan lain ulla safinatin. Bentar. Jadi namanya itu Hudad. Hudad itu katanya ya khudu kulla safinatin. Nah, di dalam bacaan lain itu solihatin gosba. Jadi dia mengambil setiap perahu yang bagus, yang jelek mah nggak diambil. Itu dari riwayatnya gitu tuh. Kan ada tuh ini riwayat satnya. Wa aqadal hakimu fil mustadraki. Ini dalam ulumul Quran. Baban laha haitsu qarabi maliki kadas siratu ruhunun wa nunsizu kada kala tajzi bita ya muhrizu. Aidan bi fathiya'i ayyagul wal ainu bil aini birrafil ula darasta tastati'u min anfasikum bi fathi ba maknahu min a'dhamikum amamahum qabla malik salihati. Nah, itu ada di dalam riwayat bacaan itu kan amamahum qabla malik salihati ba'da safinatin wa hadhi syadat. Ini kalimat riwayat Sa'd. Jadi wa kana kan di bacaan kita itu wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dalam riwayat lain bacanya wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Jadi ternyata yang diambil oleh raja namanya Hudad itu hanya perahu yang baik, yang nggak bolong. Maka oleh Nabi Khidir dipilihlah untuk dibolongi. Kenapa? Daripada diambil sama raja. Nah, ini irtikabu akhafid darurain. Ini terkenal daripada perahu itu diambil semuanya, lebih bagus dibolongin. Karena kalau dibolongin cuma nambal doang, biayanya lebih sedikit daripada diambil semua begitu. Kita kasih ada pembahasan lainnya. Kita lihat apa ya. Misalkan ayo sini, misal ulama besar. Ulama besar masa depan ini namanya Ubaidullah. Ya, Ubaidullah ini calon ulama besar. Ayo, ucapin salam dulu sana ke om-om. Assalamualaikum. Nah, begitu bagus. Nah, gitu kita itu contoh. Banyak contoh kita sebenarnya banyak yang bisa diberikan contoh. Jadi intinya sebenarnya dan ini normal itu di dalam banyak teori manajemen ada segala macam. Jadi kalau ada yang madorot dan madorot ya pilih yang madorot lebih kecil, ringan itu masalahnya. Ringan, bahkan di teori itu tuh ada tuh. Saya pernah ngeliat itu siapa tuh Harry Pras itu. Jadi kalau orang ditodong dengan pistol katanya. Caranya itu daripada kena ke jantung lebih bagus kena ke tangan. Itu katanya gitu. Kalau ke tangan mungkin gak akan mati. Jadi kalau ditarik dia masih nembak tapi kena tangan masih lebih baik daripada kena jantung gitu. Karena itu replace tuh kayak gitu. Tapi kan diejek loh. Nanti bocor tangannya. Iya, mikirnya begitu. Ini orang ahli bela diri. Dan kalau kena jantung mati, mending kena tangan. Nah, itu kan itu juga ini teori. Itu di dalam bela diri tuh. Harry Pras ngajarin. Jadi kalau todongnya itu kena ke jantung, mendingan kena tangan. Nah, kalau tangan mungkin cuman bolong di itu bisa nggak sampai mati mungkin gitu. Oke, balik. Oke, sekarang nih kedokteran. Kita bicara kedokteran. Orang itu kena penyakit namanya diabetes. Itu kan kadang-kadang bisa busuk gitu. Kalau nggak dipotong itu misalkan yang luka itu bisa merembet semua, mati. Nah, daripada ngerembet semua lebih bagus dipotong. Jadi kalau dipotong cuma tangannya doang itu gak mati. Nah, itu kadang begitu, itu kedokteran jadi itu. Di dunia kedokteran. Jadi lebih bagus dipotong. Walaupun bukan madorot dipotong, tapi daripada habis semuanya sampai ke bawah ke atas mati akhirnya busuk semua, dipotong lebih baik dan itu berlaku di dunia kedokteran.
Oke, kita lihat. Kalau ibu dan anak itu berdesakan harus diselamatkan, salah satu akan ada yang meninggal, maka yang dipilih itu menyelamatkan ibunya. Kenapa? Karena asal anak itu mungkin bisa dapat lagi. Jadi kalau misalkan di anaknya janin itu, ini nggak bisa diselamatin. Ini salah satu harus diselamatin. Ya kalau dipilih ibunya, anaknya dikorbankan. Itu dunia kedokteran. Kenapa? Bukan tega mencelakakan anaknya, bukan. Anaknya kalau diselamatkan pun yang ngurus siapa? Suaminya juga nggak madorot dan belum tentu hidup juga kalau tanpa ibunya. Jadi lebih bagus nyelamatin ibunya. Nah, ini kedokteran tuh terjadi. Ini di sini kaidah ini diterapkan. Ini banyak, ini kaidah ini bisa banyak. Kita cek masalah lain, kita cek. Masalah lain. Kalau orang bawa mobil, dia itu blong, itu truk itu blong. Ini kalau dilanjutin itu bisa tabrakan beruntun. Maka dia daripada tabrakan beruntun, dia lebih bagus banting kanan. Dia celaka sebenarnya, mungkin dia mati juga. Tapi kalau dia satu orang jadi sopir, mati sendiri lebih dihargai daripada banyak yang mati. Nah, itu kan harus gitu. Atau apalagi kalau dibantingnya gak sampai mati, kan gitu. Misalkan mobil itu dibanting ke kanan, kena ke tebing, itu nggak sampai mati misalkan itu. Nah, itu kadang lebih bagus begitu daripada udah belum bisa ngeberebet, tabrakan beruntun banyak yang mati. Nah, itu akhafudurrain. Pilih yang madorot lebih kecil. Kita kasih contoh lain. Banyak kita kasih contoh ya, kita santai aja. Kita kasih contoh lain apa ya? Misalkan apa ya, kira-kira ada yang bisa buat contoh. Nah, tadi ini kaidah sebenarnya bisa di macem-macem. Kaidah itu bisa macem-macem sebenarnya. Ini kalau orang misalkan berzina. Kalau orang itu dihadapkan untuk berzina, dia potensi berzina, tidak kuat. Nah, terus dia takut untuk tidak kuat. Akhirnya dia harus ada solusi yang lebih ringan, walaupun mungkin ada permasalahan hukumnya. Akhirnya dia memutuskan dikeluarkan sendiri, itu lebih ringan dibanding berzina. Nah, itu masalah. Yang gitu, ini akhafudurrain. Kalau masalah begitu, itu adalah keputusan yang akhafudurrain. Jadi gitu. Misalkan dia ada di suatu daerah yang jauh, misalkan di negeri kafir, yang apa gitu kan, jauh dari keluarga istrinya misalnya. Nah, itu akhafudurrain itu. Itu akhafudurrain. Jadi kalau apalagi kalau misalkan dia kepelacur segala macam, madorot lebih besar kan gitu. Nah, sekarang akhafudurrain. Kita tindakan akhafudurrain. Orang itu misalkan sedang di negeri kafir, jauh dari istrinya, ada potensi berbuat zina. Lebih bagus berzina atau dia menikahi perempuan kitabiah gitu kan, di negeri non muslim, Yahudi, Nasrani. Nah, itu akhirnya kan mikir, kamu nikahi itu gitu, karena untuk menjaga itu, walaupun mungkin ada madorotnya, tetap namanya mungkin entah anaknya nanti gimana gitu. Tapi kan itu diizinkan kan gitu, karena laki-laki kadang masih diizinkan untuk menikahi perempuan yang kitabiah. Nanti anaknya yang kamu urus juga harus diusahakan. Tapi daripada kamu berbuat zina, nah itu ya akhafudurrain. Kan ada madorotnya, tapi dipilih madorot yang lebih ringan. Kita apalagi kita contoh ya. Ini kita kasih contoh-contoh aja karena kita kan pernah belajar fikih. Jadi kita masuk ke contoh-contoh. Jadi kaidahnya kan dikumpulkan. Oh, ternyata ada contohnya. Oke, jadi lebih paham. Kita masuk ke apa ya contohnya ya?
yang apa ya, kira-kira dikasih contoh lagi kan. Jadi ini sebenarnya bisa banyak contoh, tapi ya kita harus pilih-pilih. Nikah tadi, bab nikah ya, udah disebutin tadi kan, kalau misalkan dia daripada berbuat zina dan ada perempuan ini tidak mampu untuk menikah dengan perempuan merdeka, maka menikahi hamba sahaya itu lebih dipilih. Sekarang bagaimana kalau ada pilihan, ada perempuan musyrik cantik, tapi ada perempuan mukminah hitam kelam jelek, mana yang lebih bagus? Nah, kalau menurut agama perempuan mukminah walaupun jelek itu lebih bagus. Kita lihat, ini saya membaca ya, sebentar ayatnya saya cari lagi. Jadi katanya perempuan yang mukminah walaupun itu hitam kelam masih lebih baik dibanding perempuan musyrikah. Tapi tidak begitu di dalam agama tuh. Kenapa? Karena kalau perempuan yang musyrikah itu bisa menjerumuskan agamanya dia. Sementara kalau perempuan yang mukminah itu tidak. Nah, gitu. Jadi kita tinjauannya tinjauan agama, bukan tinjauan dunia. Nah, gitu. Jadi di dalam tinjauan agama itu ya ada begitu juga akhirnya agama memandangnya. Jadi di dalam tinjauan ini, kalau tinjauannya agama, menikahi perempuan yang mukminah walaupun jelek, hitam kelam lah, jelek lah pokoknya, masih lebih baik dibanding menikahi perempuan yang cantik jelita tapi musyrikah, kaum musyrik misalkan gitu. Itu ini ayatnya saya belum ketemu ya. Tapi saya pernah mentadaburi dulu tuh begitu, saya mentadaburinya. Oh, jadi kalau kita terdesak ingin menikah, iya begitu pilihannya, iya masih mukminah ya udah masih bagus gitu daripada menikahi perempuan yang musyrikah itu. Kenapa? Karena perempuan yang mukminah itu dia tidak akan merusak agama kita. Tapi kalau perempuan yang musyrikah itu bisa membuat kita itu kufur ujung-ujungnya. Gitu. Ini contoh. Jadi itu apa? Itu adanya belum ketemu. Jadi itu adalah itulah irtikabu akhafid darurain. Nah begitu. Jadi kalau kita dihadapkan misalkan untuk menikahi perempuan itu tidak ada yang merdeka, yang cantik, tapi ada perempuan yang jelek tapi mukminah, lebih bagus dibanding menikahi perempuan yang musyrikah. Sama kalau ada perempuan ahlul kitab cantik dan musyrikah cantik, pilih yang ahlul kitab. Gitu, karena ahlul kitab lebih aman gitu. Ahlul kitab dia masih mengenal Allah ya gitu ya. Beda sama kaum Majusi begitulah contohnya ya, yang kaum musyrikah.
Gitu. Saya kalau ini kan kalau pakai itu saya gampang nyarinya. Kalau pakai handphone di aplikasi tek, ini saya susah kalau pakai ini carinya. Ya udah lagi, kita kasih contoh aja. Kita kasih contoh yang lain. Ini kaidah ini bisa diterapkan di banyak masalah. Sebenarnya kalau di dalam investasi juga sebenarnya bisa tuh. Kita rugi sedikit atau lebih banyak, mending rugi sedikitnya. Sebenarnya gitu. Tapi kadang kita nggak tahu bisa rugi sedikit atau lebih banyak. Kita nggak tahu kan. Oke. Ya, kadang-kadang nggak tahu. Sekarang talak sama melakukan talak atau dalam pernikahan yang menyiksa. Nah, kalau kita ada dalam pernikahan yang menyiksa batin, menyiksa psikis, tidak bahagia, itu memang gak cocok lah intinya ya, gak cocok lah. Apalagi kalau ada kedaruratan. Lebih bagus mana? Lebih bagus bertahan dengan kesulitan yang panjang atau talak? Ternyata dalam agama itu pilih talak. Talak itu sudah lebih baik karena nanti bisa nyari lagi yang lain. Apalagi umur masih muda, umur baru 25 tahun. Ternyata kagak cocok, misalkan ya kita tersiksa batinnya, udah mendingan talak, cari yang lain. Nah itu kalau sudah begitu. Padahal talak itu ada madorotnya. Siapa bilang talak gak ada madorotnya? Ada madorotnya. Tapi kalau sekiranya memang ada penderitaan di dalam pernikahan itu nggak cocok, apa aja penderitaan, misalkan batinnya gak cocok misalkan ya, itu kadang masih lebih baik untuk talak. Gitu. Paham? Oke. Kita di bab lain. Kita di bab apa ya? Kira-kira bela diri. Apa ya kira-kira? Akhafud darurain. Jijah. Hewan buruan. Makanan, kalau makanan kita dibahas ya. Kalau misalkan orang daripada kelaparan, terus ada makanan yang haram, misalkan babi, misalkan atau anjing, daripada mati, lebih bagus makan bangkai atau babi. Tapi sekedar mengangkat madorotnya. Itu kan madorot kan, kalau misalkan dia itu kalau tidak makan bisa tidak menyebabkan kematian, nah itu boleh. Kita coba baca ayatnya di dalam Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dakkaitum wa ma dubiha lan nusubi wa an tastaqsimu bil azlami dalikum fiskun ayyawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni ayyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam ad-dina faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifil itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Kita singkat. Kita akan makna. Diharamkan atas kalian itu bangkai. Kita sebut beberapa contoh aja. Bangkai, darah, daging babi. Misalnya sudah sampai situ aja, cukup. Tutup. Itu kan haram. Tapi bagaimana kalau dia terdesak, mudarat, tidak ada makanan, dia bisa mati? Makanya famanituro, kita lewat ayatnya. Barang siapa yang dia itu dihadapkan dengan kemadaratan, fi makhmasatin, dia itu bisa di dalam apa ya, bisa membuat dia mati lah intinya begitu.
Maka ghairu mutajanifin li ismin, ya, tapi tidak berkehendak untuk melampaui daruratnya. Jadi maksudnya tidak senang-senangan. Jadi kalau misalkan dia itu ada darurat, dia tidak bermaksud untuk berenak-enakan, istilah daging babi enak nih. Enggak, dia cuma sekedar mengangkat daruratnya supaya dia menjaga nyawa. Nah, kalau sekedar begitu kata Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Allah maafkan. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka yang diizinkan sama dia itu boleh makan daging babi sekedar ngangkat nyawa. Nyawanya itu terjaga, tapi jangan berlebihan. Nah, itu boleh. Ini apa? Kenapa? Padahal daging babi kan diharamkan. Tapi, dan itu madarat pasti kalau diharamkan. Dan kehilangan nyawa, madarat lebih berat lagi. Maka menjaga nyawa lebih penting dibanding kita terjatuh di dalam madarat yang tadi makan daging babi. Tapi jangan senang-senang, enak ya. Enggak. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.